Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pilar-Pilar Pendidikan. Saya Oktavia Khairani sebagai moderator, dan Pratama Abdillah sebagai penyaji, dan M. Raisyad Siddiq sebagai penyaji. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Pratama Abdillah. Kepada Pratama Abdillah kita persilakan. Pilar-pilar pendidikan merupakan penopang atau penyangga sebuah sistem pendidikan agar dapat kuat dan berdiri tegak untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Memiliki peranan penting dalam menopang pendidikan untuk menjadi kesatuan yang utuh. Ada 5 pilar pendidikan yang digunakan sebagai prinsip pembelajaran yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. 1. Learning to know atau belajar mengetahui. Pembelajaran yang berlangsung di sekolah umumnya dimaksudkan mendorong siswa memperoleh pengetahuan secara terstruktur, di samping penguasaan alat belajar. Dengan demikian, pembelajaran merupakan sarana sekaligus sebagai upaya mencapai tujuan akhir eksistensi manusia. Artinya, belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang dalam. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikan mereka. Siswa diharapkan memahami secara bermakna asal-mula teori, konsep, serta menggunakannya untuk menjelaskan dan memprediksi proses-proses berikutnya. Siswa harus memiliki tujuan dalam belajar, selalu mencari tahu dan menggali hal yang harus diketahuinya, dan mencari cara yang harus ditempuh untuk dapat mengetahui hal-hal tersebut. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa learning to know tidak sekedar memperoleh ilmu, tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang bermanfaat bagi kehidupan. Pilar ini berperan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi. Learning to know adalah upaya memahami instrumen-instrumen pengetahuan, baik sebagai alat ataupun sebagai tujuan. Sebagai alat, pengetahuan tersebut diharapkan akan memberikan kemampuan setiap orang untuk memahami berbagai aspek lingkungan agar mereka dapat hidup dengan harkat dan martabatnya dalam rangka mengembangkan keterampilan kerja dan berkomunikasi dengan pihak yang diperlukan. Konsep learning to know ini menyeratkan bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai berikut. 1. Guru berperan sebagai sumber belajar. Peran ini berkaitan penting dengan penguasaan materi pembelajaran. Dikatakan guru yang baik apabila ia dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. 2. Guru sebagai fasilitator. Guru berperan memberikan pelayanan, memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. 3. Guru sebagai pengelola. Guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. 2. Learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Memperhatikan secara cermat kemajuan-kemajuan serta perubahan-perubahan yang terjadi, maka pendidik tidak cukup hanya dipandang sebagai transmisi atau melaksanakan tugas-tugas rutin, akan tetapi harus mengarah pada pemberian kemampuan untuk berbuat menjangkau kebutuhan-kebutuhan dinamis masa mendatang. Karena lapangan kerja masa mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan untuk mengubah kemajuan dalam pengetahuan yang melahirkan usaha atau pekerjaan-pekerjaan baru. Sekolah sebagai masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya, agar learning itu dapat terrealisasi. Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur keturunan, berkembangnya bakat dan minatnya bergantung pada lingkungannya. Dewasa ini, keterampilan bisa digunakan menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih dominan dari adanya pengusahaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan siswa.
Untuk itu, pembinaan terhadap keterampilan siswa perlu mendapat perhatian serius. Pendidikan membekali manusia, tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh tampil, berbuat, atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Sasaran pilar kedua ini adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri. 3. Learning to live together atau belajar hidup bersama. Learning to live together pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Persaingan dalam misi ini harus dipandang sebagai upaya-upaya yang sehat untuk mencapai keberhasilan. Bukan sebaliknya, bahwa persaingan justru mengalahkan nilai-nilai kebersamaan, bahkan penghancuran orang lain atau pihak lain untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian, diharapkan kedamaian dan keharmonisan siswa benar-benar dapat diwujudkan. Tugas pendidikan baik dalam rangka pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa tentang keragaman manusia maupun untuk menanamkan kesadaran diri mereka tentang persamaan saling membantu. Ketergantungan dan esensinya adalah bagaimana mereka mampu hidup bersama dengan orang lain secara bersahabat dan menyenangkan. Sejak dari anak usia dini, proses dan substansi pembelajaran harus merebut setiap kesempatan untuk mengejar aneka cabang ilmu yang mengarah pada tujuan ini. Dalam proses pembelajaran, pengembangan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan guru dan sesama siswa yang dilandasi sikap saling menghargai harus perlu secara terus-menerus dikembangkan di dalam setiap event pembelajaran. Kebiasaan-kebiasaan untuk bersedia mendengar dan menghargai pendapat rekan-rekan sesama siswa seringkali kurang mendapat perhatian oleh guru karena dianggap sebagai hal rutin yang berlangsung pada kegiatan sehari-hari. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh M. Rashad Siddiq kepada M. Rashad Siddiq, kita persilahkan. Yang keempat, learning to be. Pendidikan hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya. Setiap jiwa dan raga, inteligensi, kepekaan rasa, etika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Melalui kegiatan pembelajaran, setiap siswa harus terus mendorong agar mampu memberdayakan dirinya melalui latihan-latihan pemecahan, hendaknya dapat memberikan kekuatan, membekali mampu mengembangkan talenta yang dimilikinya untuk dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Berbagai dinamika dan gejolak kehidupan masyarakat. Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang agresif, proses perkembangan diri akan berjalan baik apabila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya, bagi anak yang pasif, peran guru sebagai pengaruh sekaligus fasilitator untuk pengembangan diri siswa secara maksimal. Belajar untuk menjadi atau berkembang utuh, belajar untuk menjadi atau berkembang secara utuh berkaitan dengan tuntunan kehidupan yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan suatu karakter pada diri individu. Belajar menjadi pribadi yang berkembang dibutuhkan secara optimal yang memiliki kesesuaian dan keseimbangan pada kepribadiannya, baik itu moral, intelektual, emosi, spiritual maupun sosial.
sehingga tentu untuk memenuhi itu semua individu dituntut untuk membangun segala aspek dalam kehidupannya. Selanjutnya, yang kelima, e-learning to be life in God. Tuhan Maha Esa menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi yang diberikan kepadanya. Indonesia merupakan negara ketuhanan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Oleh karena itu, pilar ini dimasukkan ke dalam pilar belajar di Indonesia. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan teologi bahwa faktanya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan berbagai potensi, termasuk kemauan dan kehendak diri, serta kemauan memilih dan berupaya untuk mandiri. Mempercayai dan meyakini Tuhan Yang Maha Esa tidak terdapat dalam 4 pilar UNESCO. Inilah pilar yang hilang. Namun tidak demikian dengan Indonesia. Pilar ini dimasukkan ke dalam pilar belajar di Indonesia. Adapun pada proses implementasinya, pilar ini sudah terdapat dengan adanya mata pelajaran agama dan PKN yang mengajarkan budi pekerti dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekarang dalam tujuan pembelajaran pun telah dimasukkan unsur spiritual dalam KI. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kami tentang pilar-pilar pendidikan. Semoga dapat memberikan ilmu yang baik bagi kita bersama. Dan sekian dari diskusi kami. Kalau ada kata-kata yang kurang dan masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.